silakan pemimpin upacara nanti. Sudah bisa dimulai. Tata tertib upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Lapor acara penaikan bendera merah putih memperingati Hari Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022. Siap, laksanakan. 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 Bendera, siap. Para bendera merah putih. Hormat. Tahu. Luruskan. Lurus pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, 2 kali belok kiri. Langkah tegap maju. Jalan.
Teruskan. Lurus. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pergerakan nasional. Mari kita hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berkebangsaan yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Indonesia
upacara membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022. Kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang benar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori pembangunan visi bangsa dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai-nilai yang agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, meneruskan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa, semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta dinamis sesuai dengan konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keragaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting pembangunan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2024, tapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas
dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita semakin melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi yang tinggi. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam Pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Anak-anak kami sekalian, seperti pidato yang disampaikan oleh Menpora tadi, bahwa pemuda-pemuda zaman dahulu tahun 1928 telah berikrar, dan ikrar inilah yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke berbulat tekad untuk bersatu. Kamu adalah pemuda-pemuda itu. Kamu adalah representasi dari pemuda-pemuda yang sudah berikrar pada saat itu. Tapi tugasmu bukan lagi berikrar. Tugasmu adalah mempersiapkan dirimu, sikapmu, karaktermu, intelektualmu, agar kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang, kalianlah yang meneruskan perjuangan ini. Tongkat estafet kepemimpinan negara sudah harus diserahkan kepada kalian. Oleh karena itu, coba anak-anak kami kelas 10, perhatiannya kemarin. Oleh karena itu, kami Bapak Ibu gurumu selalu memberikan nasihat, membimbing, melatih, mendidik kamu agar kamu memiliki
apa yang sudah ditujukan oleh pemuda-pemuda zaman dulu. Karena sikap, karakter, dan pengetahuan yang kau miliki kelak, itulah modal kamu di dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu anak kami, dalam konteks SMA 4, sekali lagi kami ingatkan, lakukanlah tugasmu sebagai seorang anak didik. Apa tugasmu, apa kewajibanmu, laksanakan aturan dan peraturan SMA Negeri 4 Medan. Karena ketika kamu melakukan itu, maka kamu telah mengisi kemampuan dalam dirimu. Ketika kamu melakukan peraturan itu, maka kamu telah berlatih di dalam hal disiplin, membentuk karakter, dan itulah modal kamu nanti untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini benar-benar dapat kita jadikan sebagai semangat untuk mengisi dan meneruskan kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah memberikan memperagakan pakaian Batak Jawa. Batak. Batak Toba.
Grabe ka pala magkaya po.